itu tentunya kita akan melakukan blocking. Nah, kalau Bapak lihat di layar saya, gitu kan, misalnya contoh, ada API yang di-attack oleh satu IP dari Amerika, gitu kan ya, pada tanggal sekian, yang serang API. Nah, kita bisa lakukan deteksi ini dan kita lakukan blocking. Dan kita bisa lakukan juga apa sih yang terjadi di API itu, maka kami akan memberikan satu insight gitu kan, apa yang terjadi API ini, apa yang diambil, apa passwordnya apa yang diambil, kemudian juga ada kodenya adalah evidence. Evidence itu kita lihat API-nya, kemudian kita bisa kasih ke teman-teman developer, tolong dong perbaikin API-nya, karena API Anda ada hole security-nya. Nah, itu kita bicara mengenai runtime atau blocking terhadap API. Nah, tentunya best practice-nya tentunya ketika Anda ngebangun API, gitu kan ya. Sebelum Anda API itu melakukan di production, Anda harus melakukan testing. Jadi kita bisa melakukan testing terhadap API, gitu kan. Jadi sebelum API itu dipakai oleh aplikasi, kita lakukan simulasi API, kita melakukan forensik API. Jadi kalau misalnya API itu ada isu, kita akan benarkan dulu. Ketika sudah benar, kita tes lagi. Ada isu lagi, kita akan simulasikan lagi. Ada isu lagi, sampai benar-benar API itu bersih, baru kita akan kasih ke aplikasi. Nah, ini kita bicara mengenai testing. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, bahwa di dunia cybersecurity nggak ada nama silver bullet, Bu ya. Tidak ada namanya satu solusi untuk semua serangan cyber. Nah, Akamai juga solusinya banyak sekali. Jadi, tapi kan balik lagi bahwa saya hanya fokus hari ini kita bicara dua. Pertama adalah WAF sebagai first layer proteksinya. Kedua, kita bicara second layer proteksinya adalah kita bicara mengenai API. Tapi tentu saja bahwa kalau kita bicara cybersecurity, saya sebutkan bahwa tidak ada silver bullet. Kita hanya proteksi dari serangan luar yang tadi. Tapi bagaimana kita proteksi dari dalam? Contoh misalnya, ibu punya rumah, pintu masuk di depan Anda. Kemudian saya pasang post security di depannya, satpam jaga. Tapi satpam jaga hanya di depan pintu. Apakah ada satpam jaga belakang rumah? Belum tentu. Bisa saja pencuri datang dari belakang rumah. Kalaupun belakang rumah saya pasang security, samping rumah bagaimana? Kemudian saya juga paling juga masuk dari atapnya rumah gitu. Artinya bahwa ujung-ujungnya bahwa kita harus punya full security solution untuk proteksi digital transportasi tadi. Nah, di sini kita bicara juga, tadi saya sebutkan bahwa itu adalah proteksi dari sisi eksternal, WAF dan API protection. Ya, kami juga kita punya bagaimana kita harus proteksi dari sisi serangan dalam. Ya, kita sebutnya Zero Trust Network Access, which is ini akan dipresentasikan oleh Akamai besok, gitu ya. Jadi, in summary, ini adalah slide saya terakhir. Jadi, in summary bahwa Akamai sudah melakukan bisnis di Indonesia hampir 10 tahun. Kita punya hampir 80 data center tersebar di Indonesia. Dan kita punya SLS 100% availability. Dan hampir semua top banking, top government, gitu ya, itu adalah customer-nya Akamai. Dan karena balik lagi, security tetap kita butuh apakah itu external protection, apakah itu internal protection. Nah, contoh tadi kalau kita hanya fokus ini, kita bicara WAF adalah ada first layer protection, kemudian kita ada API juga sebagai first protection, membantu Bapak Ibu juga proteksi aplikasi ya. Dan tentunya kalau kita bicara solusi Akamai untuk internal protection adalah Zero Trust Network Access. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit memberikan wawasan mengenai cyber security. Dan apa itu Akamai juga ya, jadi Bapak Ibu juga tahu mengenai Akamai. Intinya bahwa cyber security benar-benar komponen terpenting bagaimana ketika Ibu melakukan digital transformasi, cyber security atau keamanan data menjadi hal yang sangat krusial yang Ibu Bapak perlu proteksi. Demikian presentasi ya. Terima kasih, saya kembalikan Pak Alex. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi atas paparannya yang sangat menarik sekali ya. Ini tadi disampaikan bahwa ya kita tidak mungkin katakanlah melakukan transformasi digital kalau kita melupakan aspek security-nya gitu, karena aspek security ini menjadi hal yang sangat krusial dalam proses transformasi digital itu sendiri gitu ya. Terima kasih Pak Dedi, nanti kita akan bahas lebih banyak lagi dari pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada para pembicara. Kita nanti akan ada sesi Q&A, namun sebelum ke sesi Q&A, saya katakanlah akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa informasi untuk para peserta semuanya. Oke, Bapak Ibu, ini kita sudah akan memasuki sesi Q&A. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A, saya mengingatkan bahwa besok kita masih ada kegiatan webinar lagi. Jadi besok kita akan ada webinar bagaimana membangun layanan cloud yang aman untuk bisnis berkelanjutan, di mana untuk sesi besok itu akan kita mulai pukul 14 ya.
Jadi saya ulangi, untuk besok kita akan mulai pukul 14 dan nanti harapannya kita bisa selesai sekitar pukul 17 gitu ya. Jadi itu yang informasi yang pertama. Yang kedua, di hari Rabu kita juga ada kegiatan webinar lagi, di mana akan fokus pada inovasi tanpa batas dengan cloud. Itu kita akan membahas mengenai artificial intelligence, edge computing, dan juga multi cloud. Jadi Bapak Ibu bisa register ya, tinggal klik di sini. Nah, kemudian nanti kalau belum register akan muncul tombol registrasi di sini gitu ya. Nah, kebetulan saya sudah register jadi tidak muncul. Nah, itu yang ini yang dan juga acara di hari Rabunya. Nah, ini nanti kalau katakanlah belum register, Bapak Ibu akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini, dan nanti tinggal saya yakin bisa hadir, tinggal klik reservasi. Oke. Nah, nanti ini katakanlah akan kita lakukan di hari Rabu. Dan berikutnya, buat Bapak Ibu yang ingin mendownload sertifikat kehadiran dan juga materi dalam kegiatan webinar ini, saya akan menemukan bagaimana caranya gitu ya. Dan saya sambil mengingatkan juga kepada para pembicara untuk Bapak Ibu, maaf kepada Bapak-Bapak pembicara, jangan lupa untuk memilih pertanyaan ya, supaya nanti kita akan bisa jawab setelah saya menyelesaikan demo berikut ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang ingin mendownload materi, silahkan Bapak Ibu, di sini ada tombol jajak pendapat gitu ya. Kita ada beberapa jajak pendapat. Nah, ini diklik terlebih dahulu. Nah, ini apabila ini sebagai saya contohkan ya. Saya contohkan saja. Misalnya ini contoh. Ya, ini sudah. Kemudian saya tekan tombol submit. Ini kalau sudah. Nah, nanti di sini akan ada tombol untuk cetak sertifikat dan juga untuk unduh dokumen ya. Kalau untuk cetak sertifikatnya tinggal klik di sini. Nah, ini kebetulan kami juga punya kanal YouTube ya. Nanti silahkan bisa subscribe ke kanal YouTube kami di Cloud Computing Indonesia. Nah, kemudian ini tinggal cetak sertifikat. Nah, contoh sertifikatnya ini lagi di download. Oke. Oke, ini sudah selesai download. Nah, ini contoh sertifikatnya, kurang lebih seperti ini contoh sertifikatnya, di mana nanti akan ada nama Bapak Ibu semuanya. Ini contohnya nama ya, saya tuliskan Alex. Nah, ini nanti akan ada jabatan Bapak Ibu dan juga institusi Bapak Ibu semuanya gitu ya. Jadi silakan nanti diisikan dengan yang sesuai karena data tersebut akan tercetak di sertifikat. Untuk berikutnya, untuk mendownload materi, Bapak Ibu bisa klik di sini unduh dokumen. Nah, ya ini tadi Bapak Ibu bisa subscribe ke channel YouTube kami gitu ya. Nah, download materi saat ini kami baru punya dua. Pertama adalah dari keynote-nya Pak Setiaji, tadi udah bisa diunduh dan bisa dibagikan pada peserta. Yang kedua, paparan dari Pak Hendro juga udah bisa diunduh dan bisa dibagikan pada peserta gitu ya. Jadi yang lain nanti untuk materinya Pak Newin dan juga Pak Dedi nanti kami akan tanyakan terlebih dahulu apakah materinya boleh dibagikan pada peserta gitu ya. Apabila boleh, nanti akan segera kami tambahkan di dalam daftar tersebut. Oke, berikutnya kita akan menuju ke sesi tanya jawab. Untuk itu mohon pada para pembicara untuk bisa mengaktifkan kameranya. Oke, kita akan bahas satu persatu dari pertanyaan yang ada. Sampai saat ini katakanlah kita punya 29 pertanyaan dari 420 peserta yang telah mencatatkan diri hadir di cloudcomputing.id/live. Oke, kita akan bacakan pertanyaan terlebih dahulu. Ini yang saya akan bacakan untuk Pak Hendro terlebih dahulu gitu ya. Pak Hendro, ini saya akan pilihkan pertanyaan yang sudah Pak Hendro pilih.
yang untuk dibacakan. Oke, ini pertanyaan pertama. Ini dari Pak Haris di Pos Indonesia gitu ya. Eh, saya bacakan pertanyaannya. Saya sangat tertarik dengan transformasi di BRIN terkait integrasi dengan instansi lain juga sudah menggunakan teknologi Open API. Ada nggak Pak standarisasi Open API yang sudah diterapkan oleh BRIN terkait dengan integrasi dengan pihak luar? Bisa di-share bagaimana topologinya dan sebagai bahan studi banding bagi kami. Oke, untuk itu kepada Pak Hendro, silakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan Pak Hendro. Baik, terima kasih Mas Alek. Terima kasih kepada Pak Haris Dirgantara Nasution ya terkait dengan Open API. Pada awalnya memang kita tidak menggunakan Open API, Mas. Waktu itu tahun 2019 ya. Kemudian sekarang kita bertahap beralih ke Open API. Memang belum semuanya pakai Open API, tetapi beberapa data seperti data kepegawaian dengan BAKN, kemudian data kepegawaian dengan seluruh aplikasi di BRIN kita sudah menggunakan Open API. Tetapi memang selain Open API kita juga, karena ini amanat dari pemerintah ya, bahwa kita harus menggunakan SPLP ya, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Itu semacam ya ini ya API juga. Nah, tentu saja kami akan mengikuti standar dari kementerian lembaga yang telah membuka datanya lewat SPLP tadi. Jadi belum tentu juga pakai Open API ya. Kita sesuaikan. Tetapi secara bertahap memang kami punya kebijakan untuk mengubah ke seluruhnya Open API. Mungkin untuk sementara itu ya jawaban kami ya. Baik, terima kasih Pak Indro atas jawabannya dari pertanyaan yang ada. Ya, nah tadi disampaikan ya bagaimana Open API di BRIN gitu ya dan menjadi standar yang ada untuk nanti terus berkembang gitu, Pak Indro ya. Oke, untuk berikutnya saya akan bacakan ini pertanyaan kepada Pak Nuin ya. Ini pertanyaannya disampaikan oleh Bapak Wisful Alvaris. Ya, beliau adalah seorang IT supervisor. Oke, saya bacakan sebagai berikut. Kami di perusahaan menggunakan produk dari vendor pesaing untuk pemain disaster recovery yaitu Veritas. Boleh saya diberikan penjelasan perbedaan yang signifikan antara produk VIM dibandingkan dengan Veritas? Mengingat beberapa fitur yang dipaparkan pada presentasi tadi terdapat juga produk dari Veritas. Mungkin terima kasih. Nah, kepada Pak Nuin, silakan Pak Nuin untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Wisful Alvaris. Oke, makasih Pak Alex dan Pak Wisful ya untuk pertanyaannya. Nah, mungkin kalau yang tadi saya sampaikan ya waktu dalam pembahasan materi saya, kita bicara data resilience ya. Yang menurut saya 5 faktor itu yang membedakan gitu ya solusi kita dengan vendor yang lain ya termasuk Veritas gitu. Jadi saya sebetulnya sih agak nggak enak juga sebut suatu brand, tapi ya karena sudah disebut di awal ya nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi intinya kita ingin ada pendekatan itu tadi ya, data resilience itu di mana faktor 5 itu sudah bisa ditawarkan sekaligus ya, dan itu yang bisa dimanfaatkan oleh customer gitu. Tanpa ada embel-embel kecuali kalau harus misalnya tambah biaya lagi atau misalnya ada lisensi terpisah seperti itu. Nah, kalau di VIM tidak. Jadi secara inklusif ini sudah bisa ditawarkan secara data resilience termasuk dari yang 5 faktor utama tadi. Seperti itu Pak penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Newin atas penjelasannya gitu ya. Jadi katakanlah ya banyak solusi yang ada dan kita tinggal pilih mana yang terbaik buat kita gitu ya. Jadi akan sangat tergantung dari kebutuhan kita masing-masing gitu ya. Oke, berikutnya saya akan membacakan pertanyaan yang disampaikan kepada Pak Dedi gitu ya. Ini pertanyaannya
dari Bapak Lukman, beliau dari TELU, Telkom University. Saya bacakan, Pak Dedi, bagaimana mekanisme yang digunakan Akame untuk melakukan proteksi serangan yang tadi disampaikan? Apakah menggunakan kriptografi atau mekanisme lain? Nah, mohon untuk bisa dijelaskan. Nah, Pak Dedi, bagaimana nih untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Lukman ya? Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi gini Pak, seakan-akan gini, kita tidak AKW mempunyai satu metode gitu kan ya untuk melakukan apakah traffic itu ada serangan dari boot, malware, DDoS. Jadi contoh gini Pak, kalau Bapak mengakses satu aplikasi e-commerce Pak misalnya dari kota Surabaya, tadi saya sebutnya kota Surabaya, melalui handphone Bapak, otomatis handphone Bapak misalnya handphone Bapak menggunakan Telkomsel Pak, gitu. Otomatis traffic dari handphone Bapak yang menggunakan Telkomsel itu akan masuk ke data center Akama yang ada di Telkomsel. Oke. Nah, kemudian traffic yang tadi oleh Akama akan dilakukan inspeksi menggunakan metadata. Apakah traffic ini ada serangan nggak dari malware, dari boot, dari DDoS, SQL injection, script injection, apapun serangan, Pak. Ketika traffic ada serangannya, traffic yang serangan itu kita akan drop di Surabaya. Hanya traffic yang bersih yang kita kasih lanjutkan ke originnya dalam ini e-commerce tadi, itu modelnya. Nah, itulah cara kerjanya. Jadi semua traffic yang masuk, Akamai akan melakukan inspeksi. Dari mana? Dari traffic yang masuk, menggunakan dari metadatanya. Jadi apakah traffic itu di-encrypt maupun di-encrypt, Akamai punya paten untuk bisa melakukan inspeksi trafficnya. Jadi kalau tadi lagi dari Telkomsel, kalau saya masuknya trafficnya dari menggunakan dari Bali misalnya, saya menggunakan Bisnet atau menggunakan CBN. Kita punya data center di Bisnet, kita punya data center di CBN. Traffic yang masuk ke Bisnet, CBN, kita akan lakukan inspeksi trafficnya. Ada serangan, kita drop di Bali. Ada serangan dari Medan, kita drop di Medan. Nah, itu cara kerjanya. Nah, itulah cara kerja dari sisi bagaimana kita memproteksi serangan di ujung kotaknya, di ujung serangannya terjadi. Jadi kalau ada di Medan serangannya, kita matiin di Medan. Jadi serangan itu nggak pernah nyampe ke customer yang ada misalnya di Jakarta. Gitu. Itu Pak Alek. Gitu Pak Lukman ya, mudah-mudahan ngejawab Pak Lukman ya. Baik, terima kasih Pak Dedi. Jadi di drop di tempat asal serangan tersebut ya Pak ya. Oke, ya. menarik. Oke, berikutnya saya akan membacakan nih pertanyaan kepada Pak Hendra ya. Ini pertanyaannya dari Bapak Seto Persiaji. Beliau adalah IT Infrastructure di PT Nippon Indosari Corporindo Tbk. Oke, saya bacakan sebagai berikut. Tadi dari penjelasan Bapak, saat ini semua aplikasi dan jaringan BRIN sudah saling interkoneksi. Bagaimana cara Bapak untuk memonitor semua utilisasi setiap server di cloud? Dan apakah semua role yang berkaitan dengan data center dimonitor oleh internal IT BRIN atau menggunakan PA eksternal? Kemudian apakah dari BRIN ada scheduling untuk dilakukan pentest untuk mengetahui vulnerability terhadap infrastruktur dan aplikasi yang sudah berjalan? Nah, bagaimana nih Mas Hendro untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Seto Persiadi? Silakan Mas Hendro. Oke, terima kasih. Mohon maaf, Mas Alek. Terima kasih Pak Setio Persiaji atas pertanyaannya terkait dengan monitor utilisasi cloud gitu ya. Kami melakukan sendiri ya. Tim kami melakukan sendiri dengan menggunakan tool semacam Zabbix, PRTG gitu ya. Yang dimonitor cukup sederhana ya. Resource VM yaitu CPU, RAM, kemudian hard disk gitu ya. Disk usage maksudnya dan bandwidth ya. Itu mungkin. Kemudian untuk API juga kita sedang mencoba untuk memonitor juga. Kalau terkait dengan pentest ini sebenarnya menjadi standar kepatuhan ya dari BSSN sebagai tim nasional ya, tim cyber nasional. BSSN itu mensyaratkan pentest secara berkala. Begitu pula SPBE ya, SPBE juga sama. Dan kita untuk melakukan pentest ini banyak tool juga yang kita lakukan. Nah, selain itu kita juga memasang beberapa sensor ya di jaringan kami yang mengakses ke cloud kami. Jadi ada banyak tool OSINT yang kita pakai ya open source. Kemudian ada seperti Honeypot gitu ya, Wazoo, Greylog, ada Fail2Ban, ada juga IPS yang lain seperti IPS Palo Alto, IPS-nya FortiGuard, SIEM, SNIPS, ELK server dan lain-lain. Tetapi uniknya adalah
ini kita masukkan ke kontrak ke providernya ya. Jadi ke provider cloud-nya kita masukkan kontrak ini untuk tool-tool seperti ini. Jadi itu masuk bagian dari kontrak kita kepada mereka. Jadi cukup simpel bagi kami untuk implementasi seperti ini. Begitu mungkin Mas Pak Seto ya. Saya kembalikan ke Mas Alex. Baik, terima kasih pada Pak Hendro atas penjelasannya. Jadi mengutilisasi vendor pihak ketiga untuk membantu ya bagaimana keamanan dan seterusnya gitu ya Pak Hendro ya. Oke, berikutnya saya akan membacakan pertanyaan yang ditujukan pada Pak Newin. Pak Newin, ini ada pertanyaan dari Bapak Doni ya. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apabila kita menggunakan Veeam Cloud Vault, apakah masih diperlukan storage di on-premise kita? Nah, bagaimana nih Pak Newin? Apakah masih diperlukan atau tidak? Silahkan Pak Newin. Oke, makasih pertanyaannya Pak Doni ya. Ya, jadi sebetulnya balik ke 321 tadi ya, Pak Alex juga sempat singgung ya. Jadi satu ini kan untuk offsite backup. Jadi memang Veeam Cloud Vault ini lebih dikhususkan untuk offsite backup. Ya, tentunya dengan nilai lebihnya adalah tentunya pertama itu di manage oleh Veeam gitu ya. Jadi kita istilahnya tahu siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Kedua, dia modelnya juga adalah backup as a service, jadi kita bisa gunakan langsung gitu ya tanpa harus setting-setting infra dan segalanya karena sudah tersedia seperti itu. Dan semuanya itu nanti predictable ya secara pemakaiannya gitu. Jadi 3 hal itu yang merupakan apa ya yang bisa ditawarkan gitu ya melalui Veeam Cloud Vault dan memang lebih khususnya untuk di offsite backup. Jadi jawabannya adalah memang seharusnya kalau memang kita masih punya aplikasi yang berjalan di lokal atau di on-premise, ya sedianya storage-nya juga ada di on-premise juga. Ya, sebelum kemudian kita offset backup ke luar untuk sebagai bagian dari 321. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Newin atas ya, jawabannya ya tadi disampaikan. Jadi masih diperlukan apabila di on-premise gitu ya, datanya Betul. di on-premise kita masih butuh. Oke, berikutnya saya akan membacakan pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Dedi Iswara. Ini pertanyaannya saya bacakan lagi dari Pak Haris. Beliau adalah staf di Pos Indonesia gitu ya. Oke, saya bacakan sebagai berikut. Untuk proses integrasi dengan konsep Open API, apa saja proses testing yang harus diperhatikan sebelum merilis API yang sudah disiapkan? Kalau di-compare dengan Akame Framework, fitur apa saja yang menjadi nilai lebih dibandingkan dengan framework lain? Nah, bagaimana nih Pak Dedi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Haris? Silahkan Pak Dedi. Oke, terima kasih Pak Haris pertanyaan. Jadi ada 2 pertanyaan ya, saya jawab yang satu dulu. Open API. Pertanyaan saya adalah gini Pak, kalau Bapak menggunakan Open API, seberapa trust-nya Bapak terhadap Open API tersebut? Apakah Bapak sebelum gunakan, Bapak tahu resultnya apa? Misalnya Bapak jalan simulasinya harus seperti apa, gitu kan? Atau bahkan Bapak sebenarnya sama sekali nggak tahu, Bapak tinggal trust aja. Padahal mungkin ada satu coding menyatakan bahwa saya akan collect data ini tanpa melakukan aplikasi, kemudian data ini saya lempar keluar. Artinya bahwa kita butuh satu tools gitu kan, dalam hal ini API security yang bisa membaca semua coding line by line terhadap API tersebut. Dan kita memberikan visibility security apa yang terjadi gitu kan, apa hole security yang ada di API tersebut. Jadi kami API security dia akan melakukan scanning ke API gateway, dia melakukan scanning ke load balancer, dia melakukan scanning ke router, semua traffic network kita akan lakukan scanning. Kemudian dari semua kita akan dapat API, kemudian kita bedah Pak API-nya. Termasuk apakah itu Open API juga gitu kan. Nah dari situ kita kasih tahu nih, ternyata Open API ini ada satu line yang ternyata autentikasinya false. Artinya dia skip autentikasinya. Dan kita kasih bahwa ini ada risk terhadap API ini. Atau bahkan kita ada namanya OWASP Top 10. Mungkin Bapak juga tahu mengenai OWASP Top 10 adalah OWASP Top 10 adalah satu open organisasi Pak ya, khusus buat API aplikasi. Dia melakukan riset dan dia statement ada 10 top attack yang kita sebutnya OWASP Top 10 attack Pak API. Jadi kalau ada API yang ada attack itu dia akan mapping ke OWASP Top 10 dan kita punya visibility-nya. Nah itulah kita bicara mengenai Akamai API security. Kita memberikan visibility terhadap Bapak gitu kan. Terhadap semua API, apakah itu Open API atau non-Open API, apa sih masalah di sisi codingnya? Line berapa yang ada isunya? Jadi sebenarnya API itu lebih karena ada orang coding melakukan simulasi atau merubah codingnya, tapi bukan berupa serangan. Jadi secara
sekarang itu valid, aplikasinya benar-benar bersih, tapi yang diserang adalah perubahan line coding API-nya. Nah, itu yang pertanyaan saya ke pertama, mudah-mudahan kejawab Pak Haris ya. Nah, yang kedua, kalau kita bicara mengenai framework, apa sih komponen yang lainnya? Kalau kita bicara mengenai komponen yang lainnya, saya sih nggak akan bahas feature by feature, apple by apple. Tentunya kita bicara platform Akama yang ada di Indonesia. Kita punya 75 data center, kita punya 80 lebih point of presence tersebar di Indonesia. Dibandingkan yang lain yang mungkin cuma punya 3, 5, bahkan tidak ada yang lebih dari 5, tapi kita lebih dari 80, Pak, gitu kan. Artinya untuk teman-teman yang coverage-nya seluruh Indonesia, tentunya Akama menjadi salah satu pilihan terbaik ya, karena kita mengcover Indonesia, dan tentunya yang tadi saya bilang bahwa kita punya SLA 100% availability, 100% availability, Pak, gitu kan ya. Nah, yang mungkin tadi Pak Hendro juga sebut dia ada melakukan auditor. Nah, auditor pun itu ada customer kita juga gitu intinya. Nah, itulah yang kita bicarakan mengenai apa yang terpenting dari sisi Akama framework-nya. Gitu Pak Alex. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi atas penjelasannya ya. Jadi ya pentingnya kita memastikan keamanan API dan juga tadi bisa dibantu untuk tahu ini yang ternyata salahnya di line sekian ya. Menarik itu Pak Dedi ya, karena akan membantu developer untuk memperbaiki apa yang kurang dari aplikasinya. Oke, berikutnya saya akan bacakan pertanyaan kepada Pak Hendro ya. Ini pertanyaannya disampaikan oleh Bapak atau Ibu Harumin nih. Ya, ini pertanyaan sebagai berikut. Jika organisasi skala kecil ingin mengadopsi cloud computing, tantangan utama yang biasanya dihadapi oleh organisasi kecil dalam mengadopsi cloud computing itu kan terkait biaya dan juga SDM yang terbatas. Kira-kira apa tantangan terbesar ketika di awal BRIN menerapkan teknologi cloud computing ini dalam memilih teknologi yang akan diterapkan di BRIN? Nah, bagaimana nih Pak Hendro untuk menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu Harumin ini? Silakan Pak Hendro. Ya, terima kasih Ibu Harumi atau Pak Harumi ya. Ini pertanyaan menarik ya. Trade-off antara biaya SDM dan services yang mau kita dapatkan. Ya, kalau mau dapat services yang bagus, SDM yang bagus, biayanya juga tinggi gitu. Jadi ini pertanyaan sulit gitu ya. Tapi dari pelajaran kami di BRIN yang dalam waktu singkat ini baru 2-3 tahun ya, kita baru tahun ketiga. Nah, yang pertama masalah SDM. SDM kami terbatas gitu. Jadi mau nggak mau kita gunakan yang ada saja. Tetapi dari pengalaman kami 2,5 tahun ini, tidak perlu SDM banyak-banyak, tapi yang pinter aja. 1 atau 2 pinter gitu ya, insya Allah teratasi gitu ya. Karena yang lainnya bisa membantu. Nah, tentu saja yang pinter ini perlu biaya tinggi ya. Kalau di swasta kan berarti kapasitasnya, kompetensinya semakin tinggi, semakin mahal nih orang ini gitu ya. Tapi kalau di pegawai negeri kami cukup di pemerintahannya kami cukup mudah karena lihat urusan gaji itu hal yang berbeda. Bisa jadi gajinya kecil tapi bebannya tinggi bisa gitu ya. Kalau di kami ya tergantung penugasan. Jadi yang pertama kita pilih SDM. Tentu saja karena saya terbatas, dibatasin SDM-nya. Saya nggak bisa ngambil semuanya. Yang pinter-pinter masuk ke pusat riset. Jadi saya ambil 1-2 yang cukup pinter. Yang lain mengikuti. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah biaya. Nah, kecenderungan kita adalah kita mau semuanya, itu jadi mahal gitu ya. Padahal kami terbatas oleh anggaran, anggaran kami terbatas. Oleh karena itu kita buat skala prioritas. Apa dulu yang ingin kita perkuat. Di awal-awal kami hampir tidak peduli dengan keamanan. Bukan tidak peduli ya. Ada beberapa yang harus kita jaga, tapi ada nggak apa-apa lah. Ini bocor-bocor dikit nggak masalah. Itu karena kondisinya terbatas gitu ya. Tetapi begitu semakin kita bisa belajar dan seterusnya semua masalah itu bisa kami atasi gitu ya. Jadi biaya itu berbasis apa yang kita inginkan. Jadi tidak perlu semuanya dulu. Yang paling penting dulu, yang paling urgen. Dan terakhir
masalah yang terbesar pada saat menggunakan cloud pertama kali adalah secara teknikal adalah migrasi ya, migrasi dari yang on-premise kita di data center kita pindah ke cloud itu lumayan ya, bisa berhari-hari, berminggu-minggu. Bahkan dari cloud ke cloud, kita punya cloud yang lama juga, yang private juga, pindah ke private cloud yang lain, itu juga perlu sekitar 2 mingguan gitu ya, untuk beberapa ratus VM gitu ya. Jadi kita testing, masih ada yang error, ulangi lagi gitu ya, migrasinya. Itu kira-kira 2 minggu, 3 minggu gitu, perlu waktu. Itu yang paling berat bagi kami pada saat migrasi ke cloud. Jadi 3 itu ya. Pertama masalah SDM tidak perlu banyak, tapi yang penting dikit tapi cukup memenuhi kebutuhan kita untuk migrasi. Yang kedua, biaya juga begitu, berbasis apa yang mau kita utilisasi, apa yang paling penting bagi kita, dan terakhir technical pada saat migrasi dari non cloud ke cloud itu juga perlu luar biasa ya, effort kita ya. Waktu itu tidak tidur kita hampir 2 minggu. Kecuali kalau bikin baru ya dari awal cloud itu lebih mudah sekali. Demikian Mas Alex. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendro. Menarik tadi. Nggak perlu banyak-banyak, tapi pilih yang pintar gitu ya. Ya, dan tadi jangan mau semuanya, karena kalau semuanya mahal gitu ya. Jadi memang pilih apa yang kita perlukan ya. Menarik. Terima kasih Pak Hendro. Oke, berikutnya kita akan membacakan pertanyaan yang ditujukan pada Pak Nevin nih. Pak Nevin, ini ada pertanyaan ya, sama ini dari Bapak atau Ibu Harumin nih. Pertanyaannya saya bacakan, terkait dengan mitigasi serangan ransomware as a service yang menggunakan teknologi cloud computing. Nah, seberapa aman layanan cloud computing saat ini dari ancaman ransomware as a service? Nah, bagaimana nih Pak Nevin untuk menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu Harumin nih? Silakan Pak Nevin. Ya, sekali lagi terima kasih juga ya untuk Bapak atau Ibu Harumin ya untuk pertanyaannya. Jadi sebetulnya kalau dari tim sendiri kita posisikan ya, kita itu sebagai selalu kita ngomongnya adalah seperti kayak asuransi gitu ya. Jadi mengantisipasi hal-hal yang buruk akan terjadi, kalaupun terjadi pun kita sudah punya gitu ya, ada backupnya gitu. Nah ini hal yang sama sebetulnya Pak atau Bu ya. Jadi kalau misalnya ada serangan apapun ya kita nggak, sebetulnya bencana itu bukan hanya serangan gitu ya. Kita bicara mungkin ada kebakaran, bumi, apapun itu gitu. Sebenarnya kita harus siap gitu. Jadi mitigasinya kalau bicara security ya, karena ini lebih ke ransomware, saya mungkin mengacu ke yang tadi disampaikan sebelumnya oleh Pak Dedi gitu ya. Bahwa dengan Akama ini tentunya akan semakin lebih mempersiapkan diri gitu untuk kita bicara serangan-serangan gitu ya yang terjadi di luar sana gitu ya, sampai ke bisa menyerang ke kita gitu. Nah, tapi kalau bicara VIM-nya tentu kita lebih ke arah backup-nya itu gitu. Jadi memastikan kalau seandainya nih gitu ya, kalau sampai ada mungkin aplikasi yang terserang gitu ya, lalu kita harus merecover dari backup-nya. Nah, itu sebenarnya tujuan dari VIM-nya gitu ya. Kita bisa melakukan ya salah satu dari 5 fungsi tadi ya, data recovery gitu. Jadi kalau bicara amannya cloud, setahu saya sih nggak ada yang bisa menjamin 100% itu aman gitu ya. Tidak ada yang bisa menjamin seperti itu. Jadi sekali lagi ya, balik lagi ke kesiapan kita gitu. Seberapa kita mempertimbangkan banyak hal, langkah apa yang kita sudah ambil, serta secara blueprint-nya apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Dan saya harap itu bisa menjadi acuan kita ke depannya gitu. Jadi kita lebih siap menghadapi apapun itu ya, termasuk serangan ransomware as a service. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nevin atas jawabannya ya. Jadi yang paling penting itu adalah risk management gitu ya. Karena kalau kita punya risk management yang baik, pada akhirnya kita akan bisa tahu bagaimana memitigasi dari risk tersebut gitu. Oke, terima kasih Pak Nevin. Untuk berikutnya saya akan menyampaikan ini pertanyaan kepada Pak Dedi. Pak Dedi, ini pertanyaannya adalah dari Bapak atau Ibu Harumin ya. Beliau itu dari Politeknik Caltech Riau. Nah, pertanyaannya,
bagaimana kalau API terinfeksi malware? Nah, Pak Dedi, gimana nih Pak Dedi? Kita punya API, API-nya kena malware atau ransomware. Silakan Pak Dedi. Pak ya, kalau malware itu kan kita akan proteksi di WAF Pak gitu kan. Di WAF kalau kita ada serang dari attacker, dari petes apapun tentunya itu proteksi yang pertama Pak, WAF. Tapi kalau saya ngasih sedikit gambaran Bu ya gitu, Bapak atau Ibu gitu kan. Yang namanya API, misalnya contoh kalau Ibu lihat di sini saya ambil misalnya serangan terjadi dari satu API. Nah, di sini ada API sebutnya critical. Kemudian ini kita lihat di sini Bu ya, saya double klik. Ternyata dia melakukan expose data di sini. Saya blocking di sini. Nah, ini adalah komennya yang dilakukan untuk si attackernya itu. Kelihatan komennya Bu di sini gitu kan. Nah, kemudian kita lihat evidence di sini. Jadi serangan itu bukan malware, tapi codingnya diubah Bu. Jadi kalau bisa kita lihat di sini adalah sebelah kiri saya adalah request ini adalah API-nya Bu ya. Ini API-nya. Dan ini adalah respon API. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, kami akan melakukan highlighting nih. Oh, ternyata ini gendernya mail. Berarti dia mengambil data pribadi tanpa melakukan aplikasi. Nah, ini kita bicara ada skin color-nya dan segala. Nah, ini responnya. Artinya apa? Kita bisa melakukan simulasi API tanpa perlu aplikasi untuk running API, Bu. Tapi API kita lakukan simulasi, kita running, dan apa datanya itu yang kita keluarkan. Nah, jadi serangan API itu bentuknya adalah benar-benar datanya valid. Yang kita ubah adalah codingnya. Bisa aja misalnya codingnya, misalnya autentikasinya tadinya true, tiba-tiba dia gantinya false gitu kan. Jadi di sini pun kita bisa lihat, kalau Bapak Ibu lihat di sini, kita ada namanya semua perubahan API akan direcord oleh Akamai. Contoh misalnya saya ambil satu API. Oke, nah Ibu lihat di sini. Nah, di sini ada banyak API-nya. Nah, kelihatan Ibu, Bapak Ibu di line 52 ternyata ada perubahan API yang tadinya true menjadi jadi false menjadi true. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar satu berita yang viral sekitar 4-5 minggu lalu, pesan luar negeri Pak ya. Jadi ada DevOps yang dia dipecat perusahaannya. Kemudian sebelum pecat perusahaannya dia melakukan perubahan coding API-nya. Coding API bukan serangan tapi benar codingnya API yang diubah. Jadi ketika dia keluar dari perusahaan itu, dia melakukan trigger API-nya, otomatis API itu mengkolek data semua dan dilempar ke dia, dijual di dark web. Secara security itu bukan serangan Bu, karena mereka nggak ada ransomware di sana, nggak ada malware di sana, tidak ada DDoS bootan di sana, murni itu aplikasi. Jadi WAF itu ngeliat bahwa oh aplikasi ini valid, karena codingnya juga valid. Tapi masalah coding jalan seperti apa itu kita nggak tahu. Bahkan Ibu atau Bapak yang tidak punya background security itu nggak tahu. Bahkan kalau misalnya ada API yang codingnya 1000 coding lain gitu Bu ya, gitu kan, kayak gini codingnya banyak sekali gitu kan. Nah, Akamai kan Ibu nggak akan tahu coding mana yang akan menjadikan data itu keluar. Nah, Akamai bisa lihat nih akan melakukan ini highlighted. Nah, ini kita bicara melakukan simulasi forensik terhadap API-nya. Ya, jadi artinya bahwa in summary bahwa API security itu memberikan Bapak Ibu itu memberikan visibility terhadap semua API yang ada di tempat Ibu ataupun tidak ada di tempat Ibu. Maksudnya tadi Open API, kita menggunakan trust Open API di luar gitu kan masuk ke tempat Ibu, tapi balik lagi kita perlu insurance security-nya. Nah, inilah saya bilang membantu Bapak Ibu yang tidak punya background API atau tidak punya background coding dan segalanya bisa melihat visibility. Jadi API itu sebelum di launching kita akan simulasi, kalau sudah oke, baru kita bisa launching. Gitu Pak Alex, mudah-mudahan menjawab Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Menarik Pak Dedi ya. Jadi kita bisa memahami apa yang terjadi di API kita berikut dengan historinya ya Pak Dedi ya. Jadi mungkin salah satu hal yang mungkin bisa Bapak Ibu pilih dari apa yang disampaikan oleh Akamai ini. Oke Bapak Ibu, tidak terasa ini sekarang udah hampir jam 4 gitu ya. Jadi kami udah katakanlah tadi menyampaikan apa saja yang telah Bapak Ibu tanyakan kepada para pembicara pada sesi webinar kali ini. Nah, namun sebelum katakanlah kita akhiri, saya mohon izin kepada para pembicara untuk masing-masing menyampaikan closing remark-nya masing-masing gitu ya. Dan kita akan mulai terlebih dahulu untuk memberikan closing remark dari Pak Hendro gitu ya. Pak Hendro,
terkait bagaimana transformasi digital yang ada dan bagaimana pemanfaatan cloud computing dalam proses akselerasi transformasi digital. Nah, apa nih Pak Hendro, closing remark yang mungkin Pak Hendro bisa sampaikan kepada para peserta kegiatan webinar pada kesempatan kali ini? Silakan Pak Hendro. Ya, terima kasih Mas Alek kesempatannya. Ada dua hal ya, 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk transformasi digital, cloud computing ini sangat membantu kita mempercepat transformasi, mempermudah kami menyediakan platform digital untuk seluruh sivitas organisasi kami. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja banyak hal ya, banyak fitur, banyak pemikiran ya untuk menggunakan platform ini semaksimal dan seoptimal mungkin. Tapi kuncinya di optimalisasi itu adalah kita memanfaatkan atau mengeluarkan sumber daya kita, anggaran dan waktu kita itu seefisien mungkin ya, seoptimal mungkin. Artinya mungkin banyak yang kita inginkan, tetapi yang paling kita perlukan itu dulu yang kita implementasikan. Nanti bertahap kita perbaiki, kita kembangkan dan seterusnya. Jadi kata kuncinya adalah mulai dari yang kecil, tapi sekarang juga gitu, secepat mungkin. Karena kecepatan itu akan membuat kita berbeda. Dan yang terakhir adalah continuous improvement. Artinya kita dari yang kecil secepat mungkin itu baru berkembang. Tentu saja pada perjalanannya apa yang telah kita buat kemarin itu akan berubah karena organisasi berubah seperti kami ya. Atau organisasi tidak berubah, tetapi setelah aplikasi atau platform itu dipakai oleh pengguna kita, oleh sivitas kita, ternyata kemauan sivitas ingin yang macam-macam, ini yang itu, dan itu sudah biasa. Jadi saya selalu sampaikan ke teman-teman, apabila kita sudah menyediakan platform, sudah menyediakan produk, kita rilis produknya, kalau tidak ada komentar apapun berarti produk kita tidak terpakai. Jadi buang saja. Selama ada komentar, ada keinginan permintaan perbaikan berarti produk kita dipakai, maka kembangkan. Begitu dari saya. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Hendro. Menarik ya. Jadi kalau nggak ada feedback berarti ya udah kita deploy tapi nggak ada yang login, nggak ada yang pakai. Ya tadi nggak disampaikan bagaimana katakanlah yang penting cepat ya, ya mungkin agile lah ya Pak Hendro ya. Bagaimana kita punya agility dalam proses transformasi digital ini. Ya jangan maunya perfect, tapi kalau perfect ini lama, jadi kita nggak agile gitu ya. Jadi ya kita mulai dari yang kecil yang harapannya pelan-pelan bisa jadi besar. Terima kasih Pak Hendro atas closing remark-nya. Untuk berikutnya saya mohon closing remark dari Pak Newin terlebih dahulu. Pak Newin, bagaimana ini Pak Newin? Apa yang kita perlu perhatikan Pak Newin dari proses transformasi digital untuk layanan publik ini khususnya terkait dengan datanya ya Pak Newin? Karena saat ini banyak sekali ya insiden keamanan cyber, kebocoran data yang justru terjadi di sektor layanan publik yang sebenarnya mereka itu yang katakanlah harusnya memperhatikan ini ya karena mereka yang punya datanya dan justru datanya adalah data seluruh masyarakat Indonesia gitu. Nah, bagaimana nih Pak Newin untuk katakanlah closing remark-nya supaya layanan publik kita bisa menjadi layanan publik yang lebih baik ke depannya. Silakan Pak Newin. Ya, mungkin yang bisa saya sampaikan lebih ke bagaimana kita ya balik tadi ya risk management salah satunya memang betul gitu ya. Jadi kita melihat kira-kira bagaimana kita punya suatu solusi yang bisa memastikan bahwa data itu resilient gitu ya, banting dengan mempertimbangkan resiko-resiko yang ada gitu ya. Tentunya sekali lagi gitu ya, kalau kita mau semuanya tentunya akan mahal gitu ya Pak Hendro ya. Kalau kita mau ini itu semuanya yang kelasnya sangat perfect gitu ya, bagus, ya tentunya nggak bisa seperti juga ya. Seperti itu juga tentunya butuh investasi yang besar. Nah maka dari itu memang kalau dari Vim kita memberikan beberapa alternatif juga gitu ya. Nah dari 5 fungsi utama tadi tentunya ada pilihan ya. Jadi tidak semuanya serta-merta harus semuanya pakai yang skalanya udah misalnya pakai Mercy gitu. Enggak gitu ya.
kita bisa berikan mungkin opsi yang mungkin tidak seperti itu, tapi tetap punya nilai keamanan yang tinggi gitu ya, dari sisi datanya itu tetap bisa dilakukan backup dan recovery yang semestinya gitu ya. Termasuk 321 itu, balik lagi ya, 321 itu sebetulnya dari sisi investasi menurut saya nggak tinggi gitu ya, tapi memang tentunya ada layer keamanan yang lebih banyak gitu, karena kan backup-nya juga harus lebih dari satu gitu kan, nggak hanya cuma satu. Jadi hal-hal seperti itu yang menurut saya bukannya mempersulit kita gitu ya, tapi justru membuat kita itu punya pilihan gitu. Jadi supaya kita bisa menyesuaikan dengan rencana kita ke depannya seperti apa, maka itu bisa sama-sama di-align-kan lah seperti itu. Itu aja dari saya Pak Alex, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Nuin atas closing remark-nya. Tadi disampaikan ya bahwa sebenarnya teori 321 ini harusnya menjadi basic semuanya untuk layanan publik ya khususnya ya. Betul. Karena ya jangan sampai kita tidak menerapkan hal tersebut yang kemudian kita kena serangan, recovery-nya ternyata butuh waktu lama dan bahkan mungkin nggak bisa direcover gitu ya. Seperti yang mungkin terjadi di pusat data nasional kita gitu ya. Itu sebenarnya salah satu hal yang sangat disayangkan sekali, bagaimana pusat data nasional yang katakanlah melayani seluruh kementerian lembaga yang ada di Indonesia dan juga katakanlah lembaga-lembaga yang kritikal ya. Yang kritikal salah satunya kemarin adalah imigrasi. Bagaimana ketika PDN kena ternyata impact-nya besar sekali dan bahkan dari imigrasi sendiri pun katakanlah ya akhirnya cabut dari PDN gitu ya. Nah ini hal-hal yang katakanlah penting menjadi pelajaran kita ke depan sehingga pada akhirnya ke depan kita menjadi organisasi ya, terutama layanan publik ini menjadi organisasi yang lebih resilient terkait dengan data. Nah yang terakhir kita akan mencoba mendapatkan closing remark dari Pak Dedi ya. Tadi Pak Dedi ini kan tadi udah banyak dibahas dari Pak Hendro, kemudian juga Pak Nuin ya, bagaimana pentingnya transformasi digital gitu ya, dan bagaimana nih Pak Dedi apabila dari perspektif keamanan ya, karena AKM tadi materinya fokus ke keamanan. Kita memahami bahwa tidak mungkin kita pergi ke digital atau kita melakukan transformasi digital apabila kita tidak bisa memastikan bagaimana layanan kita itu prima dan punya ketahanan keamanan yang baik gitu ya. Nah, Pak Dedi dari sisi Akame, apa nih hal yang bisa dibagikan sebagai closing remark kepada penyelenggara layanan publik khususnya di Indonesia? Silahkan Pak Dedi. Ada dua hal Pak Alek. Pertama adalah cyber security protection menjadi sangat sesuatu yang esensial bagi satu lembaga ketika dia melakukan transformasi digital. Artinya, sebelum dia melakukan digital transformasi, pastikan bahwa dia memenuhi semua standar keamanan. Itu nomor satu. Nomor dua, bahwa keamanan tidak selalu terjadi dari sisi serangan luar. Bisa aja serangan dari dalam, contoh kayak PDN gitu kan ya. Jadi bahwa tidak ada satu solusi di dunia ini yang kita bicarakan satu solusi untuk mengcover. Jadi tentu saja ya bahwa teman-teman yang melakukan digital transformasi harus melakukan deteksi apakah itu serangan dari dalam ataupun serangan dari luar. Nah contoh misalnya kayak PDN gitu misalnya, ada satu PC yang terdeteksi ransomware, kemudian dia nyebar, dan itu serangan dari dalam. Mungkin laptopnya dibawa pulang ke rumah gitu, kemudian buka website pribadi, kemudian dia buka website yang aneh, kena ada phishing email dan seterusnya, besoknya dia bawa balik lagi laptop ke kantor, serangan dari dalam. Nah tentunya itu yang kita harus cover. Jadi baik lagi, cyber security sangat-sangat memegang peranan sangat krusial bagi teman-teman yang ingin melakukan transformasi digital. Itu Pak Alek, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi atas closing remark-nya ya tadi. Kita tidak mungkin go to digital tanpa kita memperhatikan aspek keamanan cyber gitu ya. Jadi perlu diingat kepada semua penyelenggara layanan publik khususnya yang ada di Indonesia gitu ya, bahwa data resilience itu penting, keamanan cyber atau cyber resilience juga penting gitu ya. Jadi jangan melupakan hal tersebut dan katakanlah selalu dijadikan pedoman buat kita bahwa tidak mungkin kita tidak memperhatikan hal tersebut apabila kita sebagai penyelenggara pelayanan publik ya, karena pelayanan publik itu kan audiensnya ataupun customernya adalah seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai masyarakat kita dirugikan dengan adanya misalnya
layanan yang nggak bisa berjalan, ataupun justru insiden-insiden kebocoran data dan seterusnya. Oke, terima kasih banyak kepada para pembicara webinar kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Endro Subagio, Head of Center for Data and Information dari Badan Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Nevin Atma Rumeksa, beliau adalah Technical Consultant dari FIM Software Indonesia. Dan terima kasih juga kepada Bapak Dedi Iswara, Major Account Executive dari Akame. Ya, terima kasih kepada para peserta juga yang telah mengikuti kegiatan webinar ini. Tercatat sampai saat ini ada 428 peserta yang telah mencatatkan hadir di platform cloudcomputing.id/live. Dan juga sudah ada 33 pertanyaan yang disampaikan. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kami bacakan, namun nanti apabila memungkinkan, nanti para pembicara bisa membalasnya lewat platform sehingga nanti akan muncul di reply-nya ya. Dan nanti akan ada di halaman detail kegiatan. Apabila nanti detail kegiatan itu sudah selesai, nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang ada dan juga jawaban-jawaban dari para pembicara apabila nanti para pembicara berkenan untuk membalas satu persatu. Oke, demikian dari kami juga mengingatkan kembali bahwa besok kita akan ada webinar. Besok kita ada webinar di jam 14 ya. Jadi mengingatkan bahwa besok sesinya di jam 14.00 gitu ya. Harapannya kita bisa mulai di jam 14. Besok kita akan ada webinar membangun layanan cloud yang aman untuk bisnis berkelanjutan. Nah, silahkan segera mendaftar di cloudcomputing.id dan kita akan kembali melakukan kegiatan ini di jam 14 ya. Sekali lagi jam 14 ya. Jangan sampai nanti jam 13 mungkin masih belum mulai. Jadi kita akan mulai di jam 14. Demikian dari kami, ada kurang lebihnya dalam saya membawakan acara dalam kegiatan ini, kami mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore semuanya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya. Izin. In 2023,